Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. حضرة المكرمين من العلماء والأعزاء, yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, para kiai, ustadz, dan yang kami ta'zimi orang tua kami di sini, Bapak Ibu, semua sehat Pak, Bu? Alhamdulillah. Dan adik-adik semuanya, Dek, semangat ke hari ini tarawihnya? Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya teringat Bapak Ibu sebuah asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di dalam kitab Duratun Nasihin disampaikan keutamaan orang yang sholat tarawih pada malam ke-25. Jadi kalau Bapak Ibu sudah datang ke sini dan tarawih, maka Bapak Ibu akan memiliki dan mendapatkan keutamaan ini dan tidak didapati oleh orang lain. Apa itu Pak Ustadz? Wa fil lailatil khamisata wa ishrun, di malam yang ke-25 ini ada keutamaan. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat atau menghapuskan min adzabil kubri. Orang-orang yang sholat tarawih malam ke-25 akan dibebaskan dari siksa kubur. Amin. Jadi kalau dikasih keutamaan ini Bapak Ibu, kira-kira semangat tidak? Besok tarawih enggak? Nah, kalau besok sudah mulai enggak tarawih berarti ya ini ada masalah berarti. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari kami oleh-olehnya adalah yang tertulis di majalah Kota Batam, Pak. Jadi setiap malam itu ada judul ceramahnya. Saya buka tadi, Pak. Ternyata pada malam hari ini tema atau judulnya adalah tentang zakat. Tentang apa Bapak Ibu? Sudah zakat semuanya? Alhamdulillah. Yang belum maupun yang sudah, dengarkan baik-baik pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berinfak, sedekah dan zakat. Ini disandingkan, saking pentingnya berzakat disandingkan dengan sholat, Pak. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Saking pentingnya zakat itu, maka orang-orang yang puasa tapi dia tidak berzakat, maka puasanya bagaikan kantong yang bolong. Sama dengan orang yang puasa tapi tidak sholat. Ada kira-kira di sini, Bu? Ada gak orang yang puasa tapi tak pernah sholat? Ada nggak Bu? Di sini nggak ada ya, di sana ada. Ya, biar saya sampaikan aja. Orang yang puasa tapi tak sholat itu seperti saya ngantongin duit Bu, kantongnya bolong dan terjatuh tanpa dia sadari. Artinya, laisa lahu min syamihi illal ju' wal 'atsh. Orang yang puasa semacam itu, maka dia tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Dan orang yang berpuasa juga digantungkan sama Allah di antara langit dan bumi. Jadi pahala kita Bapak Ibu, puasa kita, tilawah kita, tarawih kita, apalagi sedekah kita di bulan puasa digantungkan sama Allah sebelum kita berzakat. Nah, ini yang penting ini. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan atau kewajiban zakat ini ada dua Bapak Ibu, zakat fitrah dan zakat yang sering dilupakan ini adalah zakat mal.
Saya pelan-pelan. Kalau zakat fitrah banyak orang yang mampu. Dan kalau zakat mal banyak orang yang pura-pura tidak mampu. Saya pelan-pelan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pertama kali kita ke Batam, Pak. Ini merantau semua enggak Bapak Ibu? Ada enggak yang asli di sini? Enggak ada. Merantau semua kan di sini, Bu? Anak-anak asli sini, Pak. Oh, asli sini ya? Insyaallah. Dahulu Bapak Ibu, ya udahlah yang merasa merantau aja. Dahulu waktu kita tiba di Batam, kita kan tak punya apa-apa. Betul gak Pak? Setelah sudah 5 tahun, 10 tahun, Masya Allah, merasa memiliki segalanya. Rumah ada gak Pak? Ya, yang penting ada dulu Bu. Motor ada, mobil ada yang punya mobil. Masya Allah, ada yang punya ruko, ada yang punya apartemen. Ini orang kalau di Batam ini, Batam, singkatannya Bapak Ibu. B, bila Anda tabah, maka akan menang. Ini memang semboyan ini sudah disematkan oleh orang dahulu penduduk di Batam ini. Kalau jika Anda tabah di Batam, maka kamu akan menang. Orang dulu berjibaku, Bapak Ibu, sekuat mungkin. Jadi adik-adik kalau mau bertahan di Batam, yakin pasti sukses. Tapi kesuksesan itu kadang-kadang ada yang kotor, ada yang tidak kotor. Nah, suatu saat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika kita memang ditakdirkan sama Allah menjadi orang yang sukses di Batam, maka Bapak Ibu akan diuji sama Allah. Orang bisa bayar zakat fitrah hari ini gampang Bapak Ibu, tapi orang tak mudah bayar zakat mal. Ditanya, Bapak Ibu, udah zakat mal belum? Apa itu Pak Ustadz zakat mal? Na'udzubillahi min dzalik Bapak Ibu. Zakat mal itu Bapak Ibu ada namanya zakat emas dan perak. Orang yang memiliki emas yang terdiri di dalam 82 gram yang sampai mencapai fukhaulnya setahun, maka dikeluarkan zakat. Itu kalau dikuruskan rupiahnya Bu, seakan-akan ngomong seperti ini. Hei kamu yang hidup di Batam, yang punya uang 72 juta yang ngedap di rekening atau berupa rumah yang sebagai investasi itu, maka setiap tahunnya kamu keluarkan zakat mal. Nah, nanti ancamannya saya sampaikan di akhir aja. Ada lagi zakat perdagangan. Nah, ini yang para pengusaha-pengusaha ini, awal dia zakat, awal dia buka usaha, ditulis nih Bu, di pintunya atau di temboknya. Pertama kali saya usaha tanggal sekian, tahun depan saya harus keluarkan zakatnya. Zakat perdagangan ini sama dengan zakat emas 2,5 dikeluarkan. Ada lagi zakat namanya perkebunan, peternakan, ada lagi pertambangan. Dan yang terakhir yang menurut para ulama ditambah itu Bapak Ibu, zakat profesi. Nah, siapa yang nganggap Bu, adik-adik sekarang ini udah ada yang jadi YouTuber nih. Nah, ada yang jadi, jangan salah, sekarang ini orang yang punya skill, lalu skillnya diolah menjadi pundi-pundi rupiah, itulah zakat profesi. Makanya artis dikeluarkan zakatnya. Yang jadi YouTuber, Instagram, keluarkan semua zakat malnya setiap perputaran tahunnya itu. Apalagi para pekerja perusahaan PT. Ini seharusnya menurut para ulama Bapak Ibu, ini zakatnya orang perusahaan pekerja ini disamakan dengan zakat zuru pertanian. Kapan dikeluarkan zakatnya? Ketika dia panen. Itu pendapat yang pertama. Ketika awal gajian Bu, Pak, ketika Bapak Ibu sudah menerima gaji itu langsung 2,5% itu dikeluarkan. Kira-kira sampai sini masih mudah nggak? Pak Ustadz, saya kalau tiap bulan ini berat kali ngulangi. Yaudah, kalau nggak mau dikeluarkan setiap bulannya, maka setiap tahunnya dikeluarkan. Dan cuman kalau udah setahun ini berat. Betul atau betul Bu? Sebulan saja kita berat, apalagi setahun, nanti tambah berat. Nauzubillahi min dzalik.
Namun menurut para ulama yang kedua, pendapat ini zakat profesi ini disamakan dengan zakat emas. Jadi setiap tahunnya gajian itu gajinya 4 juta kali 12 lalu dikeluarkan 2,5%-nya. Itu bukan milik kita Bapak Ibu. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita ini ada hak orang-orang yang meminta, ada hak orang-orang yang tidak memiliki harta. Jadi Bapak Ibu, yakin nggak di dalam harta kita ini ada milik orang lain? Nah, Bapak Ibu saya tanya sekali lagi, di dalam harta kita ini ada hak milik orang lain, betul atau betul? Nah, ketika Bapak Ibu bilang betul, itu langsung biasanya itu kalau nggak pulang dari sholat taraweh atau besok atau lusa langsung diuji sama Allah. Ada orang ketok pintu. Siapa ini? Siang-siang buta, udah ada yang namu. Ternyata ada orang minta-minta. Pak, Bu, minta sedekahnya. Itu ujian Pak Bu. Ada orang diuji seperti itu, langsung dibilang gini. Woi, siang-siang bolong udah minta-minta di sini. Pak, saya belum makan loh Pak. Pergi kamu dari sini. Di sini bukan tempat orang-orang minta-minta. Astagfirullahaladzim. Ada orang seperti itu Pak Bu. Ternyata ketika ditutup pintu, orang yang minta-minta itu langsung hilang. Tak tahu kemana Pak. Akhirnya disumpahin sama orang yang minta itu, habis hartanya Pak. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengatakan ada harta milik orang lain di dalam harta kita, itu langsung diuji. Benar gak kamu mau menginfakkan atau menzakatkan hartamu itu? Biasanya itu diuji betul Pak. Nanti ada orang seperti ini, itu seperti ucapannya Qarun, seperti ucapannya Fir'aun. Ketika datang utusan Nabi Musa, wahai Qarun, Nabi Musa telah menyuruhmu untuk mengeluarkan sebagian hartamu untuk diinfakkan, dizakatkan, didistribusikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Apa kata Qarun Bapak Ibu? Hadza min amalini. Semua yang aku dapatkan ini adalah karena jerih payahku. Na'udzubillahi min dzalik. Sering mulut kita seperti itu Pak. Ada orang minta-minta bilang, "Woi, pergi kamu. Enak aja kamu. Ini harta-hartaku. Ini yang kerja aku, yang cari duit setengah mati aku." Iya betul itu duitmu, tapi di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Ketika ada orang minta-minta, dikasih atau tidak Bu? Kadang-kadang kita terlalu pelitnya, na'udzubillahi min dzalik. Diusir dulu, kadang ditendang lagi, na'udzubillahi min dzalik. Dan ini contoh-contoh orang yang suka atau cinta dengan dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambarannya saya simpulkan di simpulan yang terakhir ini Bapak Ibu. Ada orang pengusaha, saya tidak nyebutin di sini ya Bu. Pengusaha ini rukonya terbakar tuh Pak. Akhirnya yang pemilik ruko nangis. Satu keluarganya di depan ruko menangisi ruko yang terbakar itu. Lalu salah satu tokoh agama nyamperin, "Ibu, yang sabar ya. Ini semua ujian dari Allah. Nanti Allah akan ganti di rezeki yang lain." Sambil nangis, "Ya Pak Ustadz, saya sangat menyayangkan kejadian ini. Kenapa bisa terbakar? Ini aset saya yang satu-satunya nih Pak Ustadz." Satu lagi orang datang bilang, "Bu, Ibu udah berapa lama usaha di sini?" "Saya udah 5 tahun Pak Ustadz." "Udah gak pernah zakat mal?" "Apa itu zakat mal Pak Ustadz?" Disitulah jawabannya Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah paksa ambil hartanya itu. Yang pertama bisa melalui kebakaran. Tuh. Jadi Bapak Ibu yang merasa dirinya sekarang ini marah pengusaha, ustadz pun juga kena zakat Bapak Ibu. Apalagi YouTuber, Instagramable dan sebagainya. Kalau gak kita keluarkan, Allah paksa untuk mengeluarkannya. Kebakaran, kemalingan. Kadang-kadang duit kita dicopet sama orang, dirampok sama orang, gak nyadar dirinya sendiri. Oh iya ya, aku selama ini rajin bersedekah atau tidak? Zakatku udah aku keluarkan atau belum? Pantas ada maling yang menggondolnya. Kadang-kadang Bu, ini Bu, handphone ini kan mahal Bu, jatuh, LCD-nya retak, ganti lagi. Gak sadar, duitnya gak berkah, ada duit orang lain Pak.
Kadang-kadang motor masuk bengkel, baru keluar dari bengkel, masuk bengkel lagi, biaya lagi. Ada lagi harta yang tidak berkah Bapak Ibu. Anak Pak rewel, rumah bocor, minta direnovasi. Ada lagi, apalagi anak masuk rumah sakit. Berapa banyak duit yang dikeluarkan, dipaksa sama Allah untuk dikeluarkan. Makanya Bapak Ibu, Quran surah An-Nisa ayat 103 itu, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum. Keluarkan kita disuruh Pak. Kalau enggak yang sunnah setiap bulannya, wajib setiap tahunnya keluarkan. Tutahhirhum, supaya harta kita ini bersih. Amin. Wa tuzakkihim, supaya hati kita ini suci, gampang menerima kebenaran. Jadi kalau ada orang yang bilang, Pak, infak ada pembangunan musola Pak, ada pembangunan TPG Pak, woi, sana, nih. Hatinya tak lembut. Itu bukti kalau hatinya sangat keras sekali Pak. Contoh orang-orang yang pernah zakat seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita berlatih, ada kotak infak keliling, masukkan. Walaupun cuma 1.000, 2.000. Berlatih, nanti tiap bulannya 2,5% pendapatan suami ibu, pendapatan bapak mulai belajar untuk disisihkan. Ini bukan harta kita ya nak, dek, ma, keluarkan untuk orang lain. Supaya apa kita kayak gini? Supaya harta kita ini bersih, berkah. Kalau sudah berkah Bapak Ibu, 5 juta sama 10 juta, 5 juta berkah, 10 juta gak berkah, akan berbanding sama dan lebih kadang-kadang Pak. Nah, ini cerita tentang berkah ini, Masya Allah Bapak Ibu. Ya, walaupun gaji suami ibu gak seberapa, tapi kalau berkah, rajin sholat, rajin sedekah, tiba-tiba datanglah kiriman dari orang. Anak gak rewel, istri gak banyak hutang, rumah pun awet Pak, motor pun gak sering masuk bengkel, handphone pun gak ganti-ganti, awet terus. Apalagi hati tenang, sholat ibadah dengan nyaman. Itu ciri-ciri harta yang berkah. Tapi kalau ibu dilanda dengan bertubi-tubi, dengan pengeluaran yang sangat banyak, ibu wajib introspeksi diri. Barangkali saya kurang bersedekah, barangkali zakat mal saya belum saya keluarkan. Kira-kira paham sampai sini Bapak Ibu? Nah, jadi poin yang pertama saya simpulkan, ayo kita zakat fitrah sebelum nanti malam takbiran, nanti repot Bapak Ibu, betul nggak? Yang kedua, ya, belajar untuk menyisihkan harta kita untuk kita keluarkan, terutama zakat mal kita. Siapapun kita ini pasti kena profesi. Nggak ada pengangguran, ada pengangguran di sini? Nggak ada, pasti punya pekerjaan. Atau jangan-jangan ada ini ada pengangguran sukses, nggak tahu ya. Ya, pengangguran sukses ngapain di rumah? Cuma gaming, dapat duit dari Dana ataupun dari PayPal. Mana tahu ada yang punya rekening digital kan? Ya, semua kena anak. Kalau apapun profesinya, kita keluarkan zakatnya. Mudah-mudahan harta kita Bapak Ibu, harta saya, harta Bapak Ibu semua diberkahi sama Allah. Amin.